Fikri Faresi, NIM 2019 103703111406. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari tugas saya, yaitu dikarenakan saya NIM yang terakhir bernomor 6, maka saya diwajibkan mengambil studi kasus politik atau sosial. Di sini saya membuat sistem aplikasi mobil m-voting pilkada. Kita lanjut. Yang saya buat di sini adalah suatu aplikasi yang bertema politik, yaitu sistem aplikasi mobile m-voting pilkada yang bertujuan untuk memudahkan proses pemilihan kepala daerah, yang dimana warga pemilik KTP suatu wilayah dan terdaftar dapat melakukan pencoblosan secara online. Dan bukan hanya mencoblos, tapi warga juga dapat melihat kandidat-kandidat calon gubernur beserta profilnya dan jadwal pilkada diselenggarakan dan jadwal kampanye yang akan digelar oleh calon-calon tersebut. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan mengambil sebuah dari black box diagram, yaitu saya akan memakai data flow diagram. Kenapa saya memakai data flow diagram itu? Dikarenakan data flow diagram itu menurut saya memiliki banyak kelebihan. Di antaranya membantu dalam memahami fungsi serta batasan suatu sistem, membantu memvisualisasikan konten, komponen sistem menjadi lebih terperinci dan dapat dijelaskan dengan baik. Oke, kita lanjut. Di sini terdapat sebuah diagram konteks, yang dimana di diagram konteks tersebut terdiri dari beberapa entitas dan sebuah proses, yang dimana di sini di dalam black box diagram ini terdapat entitas warga. Proses sistem pemilihan dan entitas KPU. Sistem pemilihan ini adalah proses, dan anah panah ini adalah sebuah alur dari tujuan proses nanti sistem ini akan bergerak. Oke, kita lanjut. Pada entitas warga di sini akan menuju alurnya itu menuju ke berproses menuju sistem pemilihan, yang dimana itu terdapat data warga pemilih, terus memilih kandidat, terus terdapat kandidat gubernur sama formulir untuk memilih. Terus di proses sistem pemilihan ini akan kembali kepada warga, yang dimana yang kembali ini adalah data presentasi hasil pilkada, data jadwal pilkada, informasi calon gubernur, terus jadwal
kampanye dari calon-calon gubernur tersebut. Lanjut, setelah berproses lagi, maka akan menuju proses dari sistem pemilihan ini akan menuju ke entitas KPU, yang dimana di entitas KPU ini akan terdapat data warga yang sudah terverifikasi dan data hasil pemilihan gubernur. Dan yang alur yang akan dikembalikan oleh KPU ini adalah data calon kandidat gubernur, data jadwal kampanye, dan data jadwal pilkada. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan menambahkan sebuah level ini adalah sebuah proses yang saya rincikan dari proses sistem pemilihan yang ada di dalam sistem pemilihan ini. Oke, kita lanjut. Nanti di dalam proses sistem pemilihan itu warga atau calon pemilih lah. Nanti data calon pemilih ini akan menuju ke pendaftaran, terus pendaftaran itu akan mengembalikan atau menuju ke warga itu, warga yang mendapatkan itu adalah formulir pendaftaran. Terus dalam pendaftaran ini menuju ke proses terverifikasi, yaitu jika data calon pemilih diverifikasi terdaftar atau tidak. Terus dari terverifikasi ini nanti warga itu mendapatkan data calon kandidat gubernur, data jadwal kampanye, data jadwal pilkada dari terverifikasi ini, maka alur dari sistemnya akan bergerak ke pencoblosan, yang dimana di pencoblosan ini akan memilih kandidat calon gubernur. Terus dari hasil pencoblosan ini, maka data akan menuju ke KPU. Setelah itu di KPU itu akan menginput dan mengakumulasikan data-data hasil dari pencoblosan itu menuju ke database KPU. Terus kita masuk ke white box. Oke. Kenapa saya di sini memilih pseudocode? Dikarenakan itu saya memiliki dua alasan, yaitu alasan pertama itu pseudocode dapat membantu programmer dalam mempelajari dan memahami sebuah alur kerja program. Yang kedua juga itu pseudocode itu relatif umum, dalam artian ia berbentuk sebagai sebuah programming principles, tidak menjurus ke sebuah bahasa pemrograman khusus, sehingga dapat diimplementasikan ke berbagai bahasa pemrograman dengan mudah. Oke, kita lanjut. Pseudocode itu juga adalah cara untuk menggambarkan instruksi logis yang secara struktural. Di sini pseudocode saya itu terdiri dari
judul, deklarasi, terus algoritma. Oke, di sini ada judul deklarasi algoritma yang telah saya buat. Di judul saya itu sebenarnya di sini salah tulis, pemrograman sistem aplikasi voting. Oke, lanjut. Di deklarasi nanti akan dideklarasikan VAR warga, data calon pemilih, formulir pendaftaran, data pilihan, data jadwal kampanye, data informasi gubernur, data jadwal pilkada. Terus algoritmanya itu nanti warga atau calon pemilih akan melakukan proses pendaftaran. Setelah itu, jika data terverifikasi, maka itu akan menuju ke dashboard yang terdapat calon-calon gubernur yang ada. Di situ juga warga dapat melihat profil calon-calon gubernur yang ada, terus jadwal kampanye, jadwal pilkada, dan jadwal pilkada yang diselenggarakan. Terus algoritma yang selanjutnya itu setelah pemilihan atau pencoblosan selesai, data itu akan diinputkan ke dalam database KPU. Setelah pemilihan atau pencoblosan selesai, data akan diinputkan ke dalam data KPU. Seperti yang tadi entitas KPU gitu. Terus algoritma yang terakhir, setelah itu KPU itu akan mengakumulasikan dan menginput hasil dari pemilihan atau pencoblosan ke dalam database KPU. Oke, sekian dari saya. Jika ada kurang atau salah, saya mohon maaf. Sekian presentasi saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.